Salam sejahtera bagi kita semua dan salam kenal. Ini ada pertama kali saya berdiri di sini dan pertama kali saya datang ke gereja ini. Ya, salam kenal semua, saya adalah hamba Tuhan yang melayani di GRI Gempol. Saya harap orang Surabaya tidak pasti tahu semua tentang GRI Gempol. Tahu GRI Gempol di mana? Nah, saya dulu waktu di Jakarta itu begitu dengar nama GRI Gempol itu langsung bertanya, itu di mana ya? Apakah pedalaman atau apa ya? Jadi banyak orang Jakarta itu terkesan bahwa GRI Gempol itu ada di pedalaman gitu loh. Ya, tapi begitu saya datang ternyata GRI Gempol itu cukup besar ya. Terus saya masih vikaris, ya, saya belum 3 tahun menjadi vikaris, baru dikirim ke Gempol, lalu diberikan seorang gembala sidang konsulen, yaitu Pendeta Ivan Kristiono, itu adalah gembala sidang konsulen kami. Dan karena saya ada vikaris, saya tidak bisa melayani banyak hal yang hanya bisa dilakukan oleh seorang pendeta, seperti misalnya pembekatan atau penugahan nikah, atau juga seperti perjamuan kudus. Ya. Oleh karena perjamuan kudus tidak bisa dilaksanakan oleh seorang vikaris, maka saya biasa telepon ke gembala sidang konsulen. Saya selalu bertanya, Pak Ivan, apakah Pak Ivan bisa melayani perjamuan kudus di Gempol? Dan biasa beliau ini sangat sibuk dan selalu mengatakan tidak bisa. Lalu saya harus berpikir kepada siapa saya harus meminta tolong. Jadi saya telepon Pak Arudin. Nah, Pak Arudin ini adalah satu hamba Tuhan yang pernah melayani bersama-sama dengan saya waktu di Kebun Jeruk. Jadi di Surabaya ini ya hamba Tuhan saya paling dekat, yaitu Pak Arudin sama Bu Dona. Nah, yang lainnya saya agak kesungkan ya. Saya telepon, saya minta tolong dong. Bisa gak ya? Waduh katanya. Saya ini justru harus ke Pontianak dari bulan November ini. Belum ke Citra, belum ke satu lagi apa? Geraha ya. Ya gimana? Minta tolong. Aduh gimana ya katanya. Tolonglah. Akhirnya ya sudah. Kamu gantiin saya di Citra ya. Satu saja. Oh, ya sudah oke. Akhirnya kami mengganti Pak Arudin di Gempol sekarang lagi melayani perjamuan kudus. Dan saya diberikan kesempatan untuk melayani di tempat ini. Saya berterima kasih dan juga kepada seluruh penatua dan majelis dan juga pengurus-pengurus yang lainnya telah memberikan saya kesempatan untuk berdiri di sini untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan berkenaan dengan hari ini, kalau Bapak Ibu dan saudara sekalian melihat tema itu kan Yehuda, Yusuf, dan Yesus Kristus. Ya, ini ada satu tema yang berkaitan dengan pembicaraan kita terhadap satu keluarga. Ya, keluarga, kita akan berbicara keluarga, dan Bapak Ibu pasti kenal Yusuf, pasti juga tahu Yehuda. Ini ada satu saudara dari satu keluarga yang sama, dari bapak yang sama bernama Yakub. Ya, dalam keluarga, saya percaya Bapak Ibu di sini pasti juga adalah orang yang memiliki keluarga. Jika Bapak, Ibu dan saudara sekalian hari ini bukan sebagai kakek dan nenek, pasti sebagai papa dan mama. Kalau bukan sebagai papa dan mama, pasti sebagai anak. Kalau bukan sebagai anak, pasti sebagai cucu. Jadi Bapak Ibu, saya meyakini Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini pasti pernah, atau bukan pernah sih, kalau pernah itu berarti dulu ada, sekarang enggak. Tapi kan enggak pernah, selalu ada hidup dalam keluarga. Dan karena kita ada orang yang hidup di dalam satu keluarga, kita tahu apa yang namanya dinamika di dalam keluarga. Waktu kecil kita bertengkar dengan saudara kita. Setelah besar dewasa kita terjadi perselisihan, lalu persaingan, lalu saling menjatuhkan, bencur iri hati, lalu kebencian, dan pada ujungnya akan membawa sebuah malapetaka yang menghancurkan keluarga. Di dalam keluarga yang bisa kita lihat di dalam dunia ini, orang-orang yang non-Kristen banyak masalah. Pertengkaran semua terjadi dan pada akhirnya kita tahu bahwa mereka pada akhirnya terjadi perceraian dan perpisahan. Orang Kristen juga mengalami hal yang sama. Tidak ada orang Kristen yang begitu percaya kepada Kristus lalu menikah. Mereka gak pernah bertengkar dengan pasangannya. Mereka hidup baik-baik saja lalu mempunyai anak. Lalu bisa menghidupkan anak-anak mereka sampai anak itu memiliki masa depan yang begitu indah. Lalu percaya kepada Kristus, melayani Tuhan tanpa masalah, kemana-mana tidak mengalami kemacetan. Saya rasa tidak ada. Apa yang dialami oleh orang Kristen, keluarga Kristen itu pasti dialami juga orang dunia.
Jadi orang dunia mengalami apa di dalam keluarga, ternyata orang Kristen juga mengalami hal yang sama. Perselisihan, pertengkaran, perpecahan bisa terjadi. Maka hari ini kita diberikan kesempatan untuk melihat satu kisah di dalam keluarga, yaitu keluarga Yakub. Lalu kita akan memfokuskan keluarga ini dengan dua nama, yaitu Yehuda dan Yusuf. Kisah ini, keluarga ini tercatat di dalam satu catatan yang ada di dalam kitab Kejadian bagian belakang. Itu sangat panjang, yaitu pasal 37 sampai pasal 50. Lalu Musa yang menuliskan kisah ini menyelipkan satu pasal secara khusus hanya berbicara tentang Yehuda, yaitu pasal 38. 37 sampai 50 itu berkisah tentang keluarga dari Yakub yang berfokus kepada Yusuf. Tetapi Musa masukkan kisah satu orang, yaitu Yehuda. Bapak Ibu pasti tahu tentang Yusuf? Ada yang nggak tahu nggak tentang kisah Yusuf di dalam Kejadian? Berarti semua tahu. Ada yang tidak tahu tentang Yehuda, karakternya seperti apa, rusaknya orang ini seperti apa? Tahu semua? Oke. Berarti karena Bapak Ibu dan saudara sekalian tidak mengangkat tangannya, maka saya meyakini dan saya percaya bahwa Bapak Ibu dan saudara sekalian pasti tahu tentang kisah ini, Yusuf dan Yehuda. Kalau Bapak Ibu dan saudara sekalian sudah mengetahui tentang Yusuf dan tentang Yehuda, kira-kira apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu saudara sekalian terhadap anak, atau nanti mungkin ada anak yang Tuhan anugerahkan bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, itu ingin mirip siapa ya? Ingin mirip Yusuf atau ingin mirip Yehuda? Yang ingin mengatakan, kalau bukan anak saya sendiri ingin mirip Yusuf. Gak ada. Yang pengen anaknya atau diri sendiri pengen seperti Yehuda, Bapak mau jadi siapa ya? Jadi Yusuf tidak mau, jadi Yehuda tidak mau. Gak apa-apa. Tapi saya meyakini bahwa Bapak Ibu dan saudara sekalian pasti menginginkan anak cucu seperti Yusuf toh. Bukan seperti Yehuda. Betul ya? Karena Yehuda itu baik. Yusuf itu baik. Tapi dua-duanya berada di dalam satu keluarga. Lalu Bapak Ibu dan saudara sekalian mau sayang sama siapa? Kalau Bapak Ibu ada dua, yang satu seperti Yehuda, seperti satu lagi seperti Yusuf, sayangnya sama siapa? Yusuf. Baik, nurut, beriman, hidup suci. Itu yang kita inginkan. Kita akan melihat bagaimana keluarga ini pada akhirnya bisa sampai dipakai oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk anugerah-Mu pada hari ini, untuk bertemu di tempat ini ya Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau telah memimpin hamba-Mu untuk menyiapkan satu tema untuk dibahas dan dikhotbahkan di tempat ini. Oleh sebab itu hamba-Mu percaya bahwa apa yang telah Engkau pimpin ini, Engkau sendiri akan memakainya berguna bagi setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Berkati kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh sungguh-sungguh memahami apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang keluarga ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka satu ayat saja dari Wahyu 5 ayat 5. Wahyu 5 ayat 5. Wahyu 5 ayat 5, jika Bapak Ibu dan saudara sudah mendapatkannya, mari kita sama-sama membacakannya dengan membuka suara. Wahyu 5 ayat 5, 1, 2, 3. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Ini adalah satu kalimat yang disampaikan oleh salah satu tua-tua kepada Yohanes ketika ia mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Dan dia berkata, jangan nangis, sesungguhnya singa dari Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Siapakah singa Yehuda yang dimaksud oleh tua-tua itu? Jangan nangis, sesungguhnya singa dari Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang.
Siapakah yang dimaksud oleh tua-tua itu? Yaitu singa dari Yehuda. Dia adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah suku Yehuda. Dia adalah singa dari suku Yehuda. Mungkin kita agak sedikit berpikir ketika dia mengatakan singa dari suku Yehuda. Yang kita kaitkan dengan Yesus Kristus. Karena seringkali dan lebih banyak kita mengaitkan Yesus Kristus dengan Daud. Keturunan Daud. Keturunan raja. Yesus itu ada keturunan raja Daud. Maka dia menjadi raja. Tapi kita sering lupa bahwa Yesus Kristus juga disebut sebagai singa dari Yehuda. Dan ketika kita membaca di dalam Wahyu 5 ini, apa sih yang dibicarakan? Apa sih yang ingin disampaikan oleh Yohanes? Yohanes ingin menyampaikan kepada kita tentang satu doktrin, yaitu berbicara tentang keselamatan. Yesus Kristus singa dari Yehuda, ia adalah juru selamat bagi seluruh umat manusia di dalam dunia ini. Hanya melalui dia saja semua orang boleh mendapatkan keselamatan. Jadi ketika kita membaca di dalam Wahyu 5 ayat 5 ini, kita langsung mendapatkan bahwa Yohanes sedang berbicara tentang doktrin juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Keselamatan. Tapi apa yang menjadi pertanyaan kita, kalau kita merenungkan lagi, bukankah kita lebih ingin meminta anak kita itu lebih mirip Yusuf? Bukan Yehuda. Lalu kenapa Yesus turunnya dari suku Yehuda? Kenapa bukan dari suku Yusuf? Mestinya Yesus itu yang adalah baik. Sang juru selamat harusnya turunnya dari Yusuf. Karena pikiran kita itu seperti itu. Mana bisa kita menginginkan anak-anak kita itu seperti Yehuda. Kenapa? Yehuda itu tidak baik. Tidak bermoral. Tapi pada akhirnya justru waktu Yohanes berbicara tentang keselamatan yang tercatat di dalam Wahyu itu. Dia justru berbicara tentang bahwa Yesus Kristus itu ada keturunan dari Yehuda. Bagaimana kita bisa memahami tentang hal ini? Bagaimana Yesus Kristus atau Allah memakai jalur ini yang kita sendiri menolaknya dipakai untuk menurunkan juru selamat. Kok bisa? Kok bisa? Maka kita harus tahu dulu. Kita harus masuk untuk melihat seorang Yehuda ini seperti apa sih orang ini. Ini orang seperti apa? Maka akan kita melihat bahwa ternyata Yehuda ini ada keturunan dari sebuah keluarga yang tidak terlalu ideal. Keluarga yang gak baik-baik aja. Keluarga yang ya segala permasalahan ada. Siapakah bapaknya? Yakub. Dan Yakub itu adalah cucu dari Abraham yang disebut sebagai bapak orang beriman. Tetapi Abraham sendiri adalah orang yang juga memiliki permasalahan. Dia bukan orang-orang yang begitu dipanggil Tuhan terus menjadi orang suci, orang kudus dan tidak pernah melakukan dosa lagi. Pernah dia melakukan dosa. Pernah bawa istrinya itu untuk melakukan satu kebohongan kepada orang lain sehingga hampir saja seorang raja itu menikahi istrinya. Dia pernah melakukan kebohongan, jadi kita melihat bahwa dia bukan dari keturunan yang ideal, bukan keturunan yang ideal. Ibunya bernama Rivka. Bagaimana sebuah keluarga ini bisa terbentuk? Bagaimana sih Yakub itu bisa sampai akhirnya bisa menikah dengan mamanya itu? Ini berkisah dari bagaimana Yakub mencuri berkat dari kakaknya Esau. Lalu Esau ngamuk-ngamuk, lalu ingin menyusun rencana untuk menghabisi Yakub. Dan akhirnya Yakub lari kemana? Ke Padan Aram. Di situ untuk bertemu dengan orang-orang yang merupakan saudara dari Abraham itu sendiri. Dan ketika Yakub sudah sampai di Haran, dia bertemu dengan satu orang perempuan yang membuat dia kaget. Cantik sekali perempuan ini. Lalu dia jatuh hati dan dia ingin menikahi perempuan itu. Maka seluruh hidup dari Yakub pada saat itu yang berada di dalam pelarian, fokusnya cuma satu. Bagaimana saya bisa menikahi seorang perempuan yang saya kagumi yang bernama Rahel. Lalu dia bekerja di situ. Dan dia menawarkan mahar kepada ayahnya Laban
saya ingin menikahi anakmu Rahel. Dan maharnya adalah saya bekerja kepadamu selama 7 tahun. 7 tahun itu lama Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sangat lama, tapi di dalam Alkitab mencatat bahwa Yakub merasa bahwa 7 tahun itu cuma beberapa hari. Ini menggambarkan bahwa cintanya begitu besar, begitu luar biasa kepada Rahel. Dan betul, Alkitab memenuhi pencatatan itu cuma beberapa hari itu. Selama 7 tahun itu dalam berapa hari. Dan kemudian apa yang terjadi? Sudah lewat 7 tahun itu. Dan mereka menikah. Itu adalah hari yang paling bahagia bagi Yakub. Karena dia akan menikahi seorang perempuan yang betul-betul mencuri hatinya. Dan dia bisa bekerja untuk berjuang hanya untuk perempuan ini. Tapi apa yang terjadi? Laban ternyata pintar juga. Setelah 7 tahun dia nikahkan. Lalu dia memberikan seorang perempuan yang lain yang merupakan kakak dari Rahel. Ternyata Rahel ini punya kakak lagi yang namanya Lea. Lalu dikasih. Saya tidak tahu kenapa Lea setuju. Karena selama 7 tahun saya yakin bahwa Lea itu pasti melihat bagaimana Yakub sungguh-sungguh cinta sama Rahel. Jadi dia setuju aja. Menikah. Begitu nikah, besoknya baru tahu. Ternyata yang dinikahi itu bukan Rahel. Lea. Marah sekali, lalu pergi cari Laban. Kamu telah tipu saya. Dan Laban dengan sederhana memberikan alasan yang sangat-sangat sederhana. Di dalam budaya kami, tidak boleh itu yang namanya adik itu nikah dulu. Yang nikah itu kakak dulu. Ketika alasan itu diberikan, apa yang bisa dilakukan oleh Yakub? Tidak bisa. Dia nggak bisa protes. Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Jadi apa yang terjadi? Mau nggak mau dia harus kerja lagi selama 7 tahun. 7 tahun untuk apa? Untuk mendapatkan Yakub. Mendapatkan Rahel. Dia bekerja dan pada akhirnya dia mendapatkan seorang perempuan yang betul-betul dia cintai. Yaitu Rahel. Jadi Rahel dan Lea sekarang menjadi istri dari Yakub. Yakub tidak menceraikan Lea. Jadi hidup bertiga. Kenapa Lea ini kok tidak menikah-menikah? Di dalam bahasa istrinya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian kalau baca, Bapak Ibu akan mendapatkan bahwa Lea itu bukan cuma tidak diinginkan oleh seorang suaminya yang bernama Yakub. Tetapi dia adalah seorang anak yang juga tidak disukai oleh bapaknya sendiri. Hidup di dalam satu keluarga bersama dengan bapak yang tidak cinta dengan dia. Dan sekarang dia hidup di dalam satu keluarga yang bersama dengan suaminya yang juga tidak cinta sama dia. Apa yang terjadi dengan orang ini? Terlepas lagi dari tafsir namanya orang mengatakan, oh mungkin Lea itu jelek, apa itu terlepas daripada situ. Tapi apa yang menjadi perasaan dari seorang perempuan yang sejak kecil hidup di dalam satu keluarga yang tertolak. Tidak disukai oleh papanya, dan sekarang menikah tidak disukai oleh suaminya. Maka dia berharap, dia menginginkan semua cinta itu ada, bisa diberikan kepada dirinya. Dia tidak pernah mendapatkan. Harapan ada harapan, tidak pernah terjadi. Tetapi bukan berarti Lea itu harus putus asa. Dia berjuang untuk mendapatkan cinta dari sang suami. Tapi Yakub tidak pernah mengubah hatinya. Cintaku hanya satu. Rahel. Cuma satu. Maka di dalam Kejadian pasal 29 ayat 31 sampai 35. Di dalam ayat 31 diberitahukan kepada kita bahwa Lea tidak dicintai Yakub. Tidak dicintai. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, Yehuda lahir dari perempuan ini. Akan dia mendidik anak seperti apa? Penuh dengan cinta kasih. Seperti apa orang ini akan dididik?
Tapi Tuhan baik. Heran saya juga. Kenapa orang yang ditolak oleh manusia itu justru dicintai oleh Tuhan. Maka Tuhan memberikan berkat jauh lebih banyak daripada dia berikan kepada Rahel. Dan Tuhan memberikan anak laki-laki kepada Lea. Dan dari nama ini akhirnya kita bisa mengetahui apa yang menjadi beban pemikiran dari seorang Lea seumur hidupnya bersama dengan suami yang tidak mencintai dia. Bapak Ibu, mari kita buka di dalam Kejadian 29 ayat 31. Kita sudah melihat ayat 31 memberitahukan kepada kita bahwa Lea tidak dicintai oleh Yakub. Lalu kita melihat di dalam ayat yang ke-32, di situ kita mendapatkan bahwa akhirnya Tuhan memberikan seorang anak yang bernama Ruben. Ruben, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Bapak perhatikan, selama pernikahan sebelum ada Ruben, Lea mengalami kesengsaraan. Dia hidup dalam sengsara bersama dengan suaminya. Karena setiap hari dia melihat bagaimana suaminya mencintai wanita lain. Dan itu ada adiknya sendiri yang juga mungkin menerima cinta kasih yang lebih banyak waktu dia hidup di bawah papanya, Laban. Dia menganggap bahwa Ruben ini sebagai jaminan dari kemurahan Tuhan. Maka diberikan nama Ruben. Terus setelah itu apakah dia terlepas dari kesengsaraan dia setelah dia mendapatkan Ruben? Ternyata tidak. Maka Tuhan memberikan anak yang kedua yang bernama Simeon. Sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka Simeon itu artinya mendengar. Tuhan sudah mendengar. Berarti sampai anak kedua ini, Lea terus bergumul dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong dong. Bantu saya, gerakan hati suami saya supaya dia bisa mencintai aku. Sampai anak kedua. Apakah itu terjadi? Apakah Yakub mengubah hatinya dan akhirnya dia bisa mencintai Lea dengan segala kekurangannya? Tidak. Dan akhirnya Tuhan memberikanlah anak yang ketiga yang bernama Lewi. Lewi artinya apa? Artinya pengikat. Saya akan diikat bersama dengan suami saya selama-lamanya. Sengsara, berdoa, sekarang mengharapkan saya bisa diikat bersama-sama dengan suami saya seumur hidup. Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki bagi dia. Itu sebabnya diberikan nama Lewi. Lalu Tuhan memberikan anak yang keempat. Yehuda. Yehuda ini mengubah seluruh konsep pemikiran dari Lea. Apa artinya Yehuda? Yehuda berasal dari kata Ibrani yang berarti memuji atau pujian. Atau artinya karena orang inilah orang memuji Tuhan. Maka kita melihat Lea yang selalu berharap bahwa suamiku bisa mencintaiku. Dan dia ketika tidak mendapatkan dia akhirnya begitu sengsara. Dan dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan tidak mengubah dia. Sampai anaknya yang keempat muncul baru dia situ memahami ternyata relasiku yang paling nyata yang harus terjadi dalam hidup saya dan berkeluarga ini. Bagaimana saya dengan Tuhan. Bukan bagaimana saya dengan pasangan saya. Maka fokusnya itu adalah bagaimana Lea terus berjuang menjadikan anak ini bisa taat kepada Tuhan. Dan orang-orang melalui anak ini semua akan kembali kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Bukankah arahnya seperti itu ditujukan kepada Kristus? Bukankah itu yang ditujukan kepada Kristus? Dan mereka semua anak-anak Lea itu hidup di dalam keluarga semacam kayak begitu. Ada cinta, tapi gak murni. Ada cinta, tapi hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu. Tidak diberikan secara rata. Tidak. Rahel, bagaimana dengan Rahel? Berapa anak yang dia lahirkan?
Sampai saat itu Rahel tidak diberikan anak. Gak pernah memiliki anak. Belum. Dan saking keselnya, kenapa kakakku yang tidak dicintai oleh suamiku ini Tuhan beri anak terus. Maka dia pakai tradisi. Itu menyerahkan budaknya untuk ditiduri oleh suaminya. Sehingga ketika budak itu menghasilkan anak, itu atas nama Rahel. Dan budaknya itu memberikan 2 anak kepada budak dari Rahel. Lea yang kita merasa bahwa sudah ganti nama, memberikan nama itu kepada Yehuda begitu bagus. Dia sudah berubah. Ketika dia melihat bagaimana adiknya Rahel itu memberikan budaknya. Dia ngambil budaknya dan dia kasih suaminya. Dan dari budak Lea, Yakub mendapatkan 2 anak laki-laki. Jadi Yehuda lahir di keluarga semacam kayak begini. Melihat mamanya tidak diperlakukan secara adil. Melihat mamanya tidak pernah dicintai oleh sang suaminya, papa mereka. Bagaimana dengan perasaan seperti ini? Kita mulai memahami tentang Yehuda, mulai memahami tentang Lea. Tapi Tuhan masih penuh dengan cinta kasih. Dan akhirnya memberikan seorang anak kepada Rahel bernama Yusuf. Yusuf. Dan Yusuf ini ceritanya ada di dalam Kejadian 37 sampai 50. Khusus hanya untuk orang ini. 14 pasal. Dari 50 pasal. Kisahnya cerita tentang Yusuf. Betapa pentingnya orang ini di dalam Alkitab. Sehingga ketika kita membaca kisah ini yang luar biasa dan begitu panjang, akhirnya kita terpesona. Seperti bagaimana Yakub terpesona dengan Rahel. Dan ingin menjadikan anak-anak kita itu seperti Yusuf. Dan akhirnya kita menolak juga namanya Yehuda. Maka kita tidak menginginkan anak-anak kita itu seperti Yehuda. Kita menolak. Maka kita tanpa sadar telah mengambil sikap dari Yakub yang kita tidak setuju untuk ditempelkan ke dalam kita. Dan kita memperlakukan anak kita tidak setuju seperti itu juga. Gak sadarkah kita? Kita gak setuju Yakub memperlakukan orang istrinya dan anak-anaknya seperti itu. Tapi tanpa sadar kita melakukan apa yang kita tidak setuju. Jadi Yakub memiliki berapa anak? 13. 12 laki, 1 perempuan. Perempuan memang tidak diceritain. Jadi Yusuf dan Yehuda itu adalah saudara tiri. Memiliki bapak yang sama, hanya berbeda ibu. Tapi kan bagaimana mereka adalah orang yang bersaudara dari keluarga yang sama. Tapi kenapa kok bisa rusak? Cinta yang terlalu dalam ternyata bisa merusak. Cinta yang kita anggap sebagai ideal, ingin memiliki cinta seperti Yakub, ternyata merusak. Cinta yang ideal itu ternyata merusak. Maka di dalam dinamika keluarga yang penuh dengan kasih yang tidak seimbang ini, mungkin beberapa orang akan berpikir bahwa ya Yakub benar. Yakub benar karena Yehuda tidak benar. Yakub benar karena dia mencintai Yusuf. Itu benar karena Yusuf benar. Tapi ini gak benar. Kita terlalu ingat bahwa Yusuf itu bagus loh. Dia memiliki karakter yang baik. Dia penuh dengan cinta kasih, berbelas kasihan, pengampun. Semua karakter-karakter yang berada di dalam diri Yusuf itu ada di dalam diri Kristus. Maka kita mengharapkan bahwa Kristus merupakan keturunan dari Yusuf. Tapi Tuhan mengatakan, no, tidak. Enggak begitu. Dan akhirnya kita mengatakan Yusuf ini adalah tipologi daripada Kristus. Semua karakter, semua sifat, pengampun, belas kasih, menolak untuk berbuat dosa. Itu ada di dalam Kristus. Maka hal yang paling cocok dan harus terjadi adalah Yesus keturunan dari suku Yusuf. Itu menurut kita, tapi kita mengatakan, no, bukan.
Tuhan tidak menentukan itu. Kenapa Tuhan harus turun dari Yehuda? Bukankah dia adalah anak yang rusak? Bukankah dia anak rusak? Kenapa turunnya dari Yehuda, bukan Yusuf? Kenapa Yesus disebut sebagai singa dari suku Yehuda, bukan singa dari suku Yusuf? Maka saya akan membawa Bapak Ibu sekalian untuk melihat kisah tentang Yehuda. Itu pertama kali muncul setelah pasal 37. Dia ada di dalam pasal 37, dia muncul di situ. Dia dicatat sebagai orang yang membenci Yusuf. Benci, iri. Lalu apa yang terjadi? Dia akan mensingkirkan yang namanya Yusuf. Ada niat jahat. Kenapa dia ingin mensingkirkan Yusuf? Karena bapaknya memberikan cinta kasih yang jauh lebih besar kepada Yusuf daripada saudara-saudara dia yang lain. Yehuda bisa memberikan alasan kepada kita. Saya benci sama Yusuf. Bukan karena bapak tidak cinta sama saya. Bukan karena bapak terlalu mencintai Yusuf. Tetapi bapak meninggalkan tanggung jawab cinta kasih kepada saya dan kepada saudara-saudara saya. Mana boleh 13 anak engkau hanya mencintai satu orang. Mana boleh, nggak boleh. Maka mereka menyusun rencana untuk menghabisi yang namanya Yusuf. Susun rencana pembunuhan. Itu tercatat di dalam ayat ke-18 sampai 20. Dan ketika saudara-saudara dari Yehuda itu sudah menyusun semua rencana untuk menghabiskan semua Yusuf itu. Maka Yehuda mengatakan, saya setuju. Mari kita singkirkan orang ini. Maka mereka susun acara. Bagaimana untuk menghabisi anak ini. Lalu Yehuda kemudian pikir. Oke, kita tangkap dia. Lalu lemparkan dia di dalam sumur dan membiarkan dia mati di situ. Rencana yang terjadi bagaimana mereka akan mengambil jubah itu. Jubah yang bapaknya berikan kepada Yusuf itu diberikan kepada bapaknya. Untuk membuktikan bagaimana anak yang dia cintai itu sudah mati diterkam oleh binatang liar. Memang rencananya seperti itu. Tapi saya tidak tahu kenapa Yehuda ketika sudah menyusun rencananya begitu rapi, dia berubah pikiran. Dia berubah pikiran ketika Yusuf sudah dimasukkan ke dalam lubang sumur itu di jalan Dotan. Dia berubah pikiran dan dia berkata kepada saudaranya, apa untungnya kita membunuh Yusuf? Tidak ada untungnya. Karena ada keuntungan yang jauh lebih besar yang bisa kita dapatkan. Apa itu? Kita jual dia menjadi budak di Mesir. Jadi anak ini ke Mesir nanti akan mati dan kita dapat duit. Dua keuntungan. Bagi saudara-saudaranya gak apa-apa. Yang penting rencananya itu tercapai, yaitu bagaimana menyingkirkan anak ini. Kita tidak tahu apa yang mengganggu pikiran dari Yehuda. Apakah dia itu kemasukan roh Yuda Iskariot? Sehingga dia mementingkan uang? Kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu adalah bahwa apa yang dilakukan Yehuda itu pada akhirnya membuat Yusuf itu hidup. Ya setelah hidup lebih lama. Lalu pergilah, dibawa, lalu dijual. Dan pasal 37 ini ditutup dengan Yusuf dijual kepada seorang pegawai istana Firaun bernama Potifar. Itu akhir dari pasal 37. Lalu kita melihat setelah saudara Yehuda dan bersama dengan dia menjual dia ke Mesir menjadi budak, Musa langsung melanjutkan kisah ini, langsung masuk ke dalam pasal 39. Dan di situ dimulai mengatakan bahwa Yusuf telah sampai di Mesir dan menjadi seorang budak dari pegawai istana Firaun bernama Potifar. Jadi kisah Yusuf menjadi budak di bernama Potifar itu pada pasal 39 tampaknya mempesona kita.
Ketika Bapak Ibu dan Saudara membaca tentang Yusuf di pasal 39 itu terkagum-kagum. Bagaimana nyonya Potifar itu terus menggoda setiap hari supaya Yusuf bisa tidur dengan dia. Dan setiap kali Potifar nyonyanya mencoba untuk merayu Yusuf, selalu ditolak. Dia terus menjaga kesucian. Dan di situ dikatakan oleh Musa, Tuhan menyertai Yusuf. Di dalam keadaan yang sudah terjepit, tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan, dia hidup di rumah Potifar dengan bekerja dan bertanggung jawab sebagai orang Kristen. Dia gak peduli dengan identitas barunya sebagai seorang budak. Yang dia tahu adalah bagaimana saya bisa hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan bertanggung jawab di rumah yang tidak ideal. Dia hidup terus di sana. Namun sebelum kita bisa melihat pasal 39 dengan terkagum-kagum dengan apa yang dilakukan oleh Yusuf, Musa menyelipkan satu kisah secara khusus tentang Yehuda. Bukan tentang yang lain. Yehuda masuk ke situ untuk memperlihatkan kepada kita tentang kerusakan moral dari seorang Yehuda. Dia gagal menghadapi seksualitas. Dia gagal menjadi seorang ayah. Dia gagal menjadi seorang yang hidup dalam masyarakat. Semua gagal. Apa yang dikisahkan dari Yehuda di pasal 38 ini? Bapak Ibu bisa buka. Kisah yang penuh dengan intrik kejahatan yang dilakukan oleh Yehuda. Kejadian 38 memulai kisah Yehuda ini dengan mengatakan bahwa setelah mereka menjual Yusuf sebagai budak ke Mesir dan kembali ke rumah untuk memberitahukan kepada ayahnya bahwa Yusuf telah mati karena diterkam oleh binatang buas. Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya itu lalu pergi ke rumah seorang adulam yang bernama Hira. Lalu di ayat yang kedua mengatakan, Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu ialah Shua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perhatikan kalimat Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Ini mengingatkan kita bagaimana kegagalan dari Esau juga menikahi seorang perempuan yang tidak diinginkan oleh papa mamanya. Yehuda melakukan hal yang sama. Dia tidak ideal, Esau tidak ideal. Yang ideal itu Ishak. Menikah dengan seorang perempuan yang berasal dari keluarga mereka itu sendiri. Setelah menikah, lalu mereka mendapatkan 3 anak laki-laki. Anak laki-laki yang pertama diberi nama Er. Er artinya apa? Ya, Er itu anak pertama. Lalu bertumbuh menjadi dewasa dan menikah seorang perempuan yang bernama Tamar. Lalu Er dibunuh oleh Tuhan karena kejahatan yang dibuatnya. Ayat ke-7. Namun kita tidak tahu Er itu dibunuh oleh Tuhan karena apa. Tapi satu hal yang bisa kita pastikan adalah ketika Tuhan sudah turun tangan untuk menghabisi seseorang, maka kejahatan orang yang dilakukan oleh orang itu pasti ada satu kejahatan yang betul-betul sangat amat serius. Sehingga Tuhan harus turun tangan sendiri untuk menghabisi orang ini. Sangat serius. Dalam kematian Er tidak meninggalkan keturunan bagi Tamar. Maka secara tradisi dari orang sana, maka adik dari Er itu harus menikahi iparnya untuk membuat keturunan atas nama kakaknya Er. Tetapi apa yang dilakukan oleh anak yang kedua yang bernama Onan itu adalah dia tidak mau memberikan anak atas nama kakaknya Er. Maka dia melakukan sesuatu yang bisa membuat istrinya itu tidak hamil. Dan atas perbuatan itu Tuhan marah. Dan Tuhan kembali menghabisi namanya Onan. Sebagai bapak yang sudah memiliki 2 anak yang telah mati gara-gara pernikahan ini, kira-kira anak yang ketiga diberikan tidak ya? Apa yang ada di dalam pikiran Yehuda? Dia akan berpikir bahwa ketika nanti saya memberikan anaknya yang ketiga kepada perempuan Tamar ini, maka yang terjadi adalah
anak yang ketiga yang bernama Shelah itu bisa mati juga. Maka dia memakai intrik supaya bisa menipu Tamar supaya tidak menikahi anaknya yang ketiga. Tapi Tamar ini juga memiliki kebudayaan yang dianut oleh orang Het dan orang Asyur yang memberikan satu tradisi bahwa apabila seseorang tidak mendapatkan anak dari pasangan suami istrinya dan menyebabkan anaknya itu suaminya itu meninggal, maka dia berhak mengambil papa mertuanya untuk menurunkan keturunan bagi suami pertamanya dia. Maka dengan tradisi seperti itu dia berpikir gimana caranya. Maka perempuan itu mendandani dirinya sama seperti seorang perempuan Sunda. Untuk apa? Untuk supaya bisa tidur dengan Yehuda. Karena kenapa ada berbuat demikian? Kenapa mesti berdandan sembunyi-sembunyi? Karena dia tahu kebudayaan dari orang Yahudi itu tidak akan pernah membuat seorang mertua itu menikahi atau meniduri seorang menantu. Maka dia pakai cara penipuan. Dan ketika ayat 15 mengatakan kepada kita, ketika Yehuda melihatnya, disangkalah dia seorang perempuan Sunda karena ia menutupi mukanya. Lalu Yehuda datang dan menawar itu. Dan dia menjanjikan kambing binatang yang lain sebagai imbalannya apabila perempuan ini mau tidur dengan Yehuda. Tapi saat itu Yehuda tidak membawa kambing. Maka dia berjanji apabila engkau mau, aku akan memberikan itu setelah kita terjadi hubungan suami istri. Buktinya apa? Nanti kamu cuma ngomong setelah tidur meniduri aku, kamu pergi lagi. Enggak, saya kasih kamu cincin. Cincin ini tanda identitas dan jabatan. Dan kasih dia tongkat. Oke, lalu tidur. Setelah 3 bulan kemudian, Yehuda mendengar Tamar hamil. Kok bisa hamil? Saya kan mau kasih anak saya, Shelah. Perempuan ini pasti dah benar. Maka dengan hukum dia sendiri, dia mengatakan panggil perempuan itu dan bakar. Kenapa saya mengatakan dia memakai hukumnya sendiri? Karena di dalam perjanjian lama itu tidak pernah menganggap bahwa seseorang yang jatuh ke dalam dosa zina itu dibakar, tapi ditimpuk pakai batu. Maka Yehuda saking jahatnya melakukan sesuatu yang jauh lebih jahat daripada hukum yang sudah ada. Jadi 38 ini mensajikan apa ya? Ya mensajikan tentang kejelekan dari Yehuda. Apakah motivasi dari Musa ingin memberitahukan kepada kita bahwa orang ini betul-betul jahat dan tidak perlu dan tidak layak untuk dikasih oleh papanya? Saya rasa tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Karena di dalam akhir dari kisah ini menceritakan bagaimana Tamar akhirnya melahirkan anak kembar, Peres dan Shelah. Ya, sekalipun ya, banyak hal yang terjadi di situ. Dan kita tahu bahwa akhirnya Peres ini yang menurunkan Yesus Kristus. Jadi apa yang ingin ditunjukkan, bukankah dalam kejadian 38 ini Yehuda dan keluarganya digambarkan sebagai orang yang jahat dan tidak bermoral? Bagaimana mereka itu bisa menurunkan Sang Mesias Yesus Kristus? Kok bisa Tuhan? Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, izinkan saya bertanya, menurut Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apakah ada orang yang lebih jahat, yang sangat jahat, di mana begitu Tuhan bertemu dengan orangnya, lalu Tuhan mengatakan, ih kamu jahat sekali ya. Aku gak bisa mengampuni kamu. Ada? Adakah satu orang berbuat dosa sedemikian rupa sampai akhirnya Tuhan datang kepada dia dan dia mengatakan, aduh kamu punya dosa begitu luar biasa. Aku tidak mampu mengampuni dosamu. Adakah? Di mana Tuhan angkat tangan, penyakit apa itu? Aduh penyakit ini aku tidak bisa sembuhkan. Adakah Tuhan semacam gitu? Maka kita percaya jika Tuhan kita ada Tuhan yang maha pengampun, maka tidak ada seorang pun yang dia tidak bisa mengampuni. Jika Tuhan kita ada Tuhan yang maha kuasa yang bisa mengorbankan untuk menunjukkan cintanya, maka kita harus meyakini bahwa Tuhan kita tidak akan pernah mungkin merasa bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk memberikan pengampunan kepada siapapun yang berbuat jahat. Maka dari pikiran itu kita harus berpikir bahwa Yehuda adalah salah satu orang yang bisa diampuni oleh Tuhan jika Tuhan mau.
Dan Tuhan mau. Kenapa? Karena dia penuh dengan cinta kasih. Maka kita melihat di dalam Kejadian 37, 38 menggambarkan Yehuda itu sebagai orang yang begitu jahat. Tapi apa yang ingin disampaikan oleh Musa? Musa ingin menyampaikan kepada kita, sejahat-jahatnya anakmu nanti, Tuhan bisa mengubah dia untuk dipakai menjadi orang yang mempengaruhi dunia. Jadi jangan menghakimin dulu, sabar, orang ini mau kemana, jangan berhenti berdoa. Jika ada jemaat-jemaat di tempat ini, ya pasti tidak ada. Ada yang nakal seperti itu, doakan dia. Jangan langsung usir dari gereja ini. Karena suatu hari Tuhan bisa pakai dia untuk mempengaruhi dunia. Dan ketika dia memberikan kesaksian di atas mimbar, dari mana? Aku dari GRI Citra. Dulu itu, hamba Tuhan, jemaat itu gak sabar dengan saya. Tapi dari situlah saya berada. Dan sekarang saya berdiri di atas mimbar ini untuk mengatakan, bertobatlah kalian. Bisa gak? Bisa, dan itu yang sedang dikerjakan oleh Tuhan di dalam diri Yehuda. Maka kita akan melihat bagaimana Yehuda itu berubah. Berubah secara total. Yang sampai akhirnya Tuhan memakai orang ini untuk menturunkan juru selamat untuk menyelamatkan dunia. Dan itu berada di dalam pasal 44. Namun Bapak Ibu, sebelum kita sampai ke pasal 44, kita perlu melihat apa yang terjadi dengan orang ini. Bagaimana Tuhan mengubah orang ini. Di dalam catatan Kejadian pasal 42, kelaparan terjadi. Dan Yakub mendengar bahwa di Mesir ada penjual gandum. Penjual gandum. Maka Yakub memberitakan kepada anak-anaknya untuk pergi ke Mesir. Dan pada saat itu Yusuf telah menjadi orang kedua yang paling berkuasa di atas seluruh tanah Mesir. Jadi kalau cerita ini tadinya nih jahat sama ini sudah jadi besar. Sekarang ini bertemu. Kalau Bapak Ibu jadi Yusuf, apa yang dia lakukan kepada Yehuda dan saudara-saudaranya? Kamu tahu gak saya ini siapa? Penguasa. Kamu dulu lakukan apa sama saya? Kamu jual saya. Maka sekarang kalian mati semua. Itu kalau saya. Kalau Yusuf enggak. Yusuf masih sabar. Mengecek. Melihat. Apakah orang-orang jahat ini sudah dipertobatkan oleh Tuhan atau belum. Dia ngecek dan dia melihat. Dan ketika dia melihat saudara-saudaranya datang. Dia kaget. Tapi dandanannya udah seperti seorang Mesir. Maka saudaranya tidak mengenali mereka. Tapi Yusuf mengetahui semua itu. Dan ketika mereka berbicara, Yusuf langsung memberikan satu penghakiman kepada seluruh saudara-saudaranya yang dia sudah kenali itu. Kalian pengintai. Bapak Ibu, kalau zaman itu sudah disebut pengintai berada di daerah musuh. Habis sudah. Habis sudah gak bisa pulang gitu. Entah dipotong tangan, potong leher, gak tahu itu. Maka kata pengintai itu ada sesuatu yang bahaya bagi Yehuda dan bagi saudara-saudaranya. Maka kita tidak heran. Maka mereka mengatakan, oh jangan, kamu bukan pengintai. Kami keluarga kami baik-baik. Yusuf, apa? Keluarga kami baik-baik. Bapak kami baik-baik. Saya baik-baik. Anak-anak saya baik-baik. Saudara saya baik-baik. Saudara laki-laki saya baik-baik. Apa? Baik-baik. Dia nggak tahu itu Yusuf. Yusuf sudah tahu semua. Kami punya adik. Benyamin. Dari mana dia? Dari Rahel. Saya punya adik kalau begitu. Bawa. Dan mereka ditahan. Dan akhirnya berubah pikiran, yang ditahan cuma Simeon. Lalu mereka pulang. Ketika mereka pulang, pikiran mereka kacau balau. Logika semua kacau balau. Kenapa sih kita bisa mendapatkan perlakuan seperti ini di Mesir? Kok kita bisa dikatakan pengintai? Kok bisa? Maka di dalam perjalanan pulang menuju ke rumah papanya, mereka mulai ngomong. Mulai menyalahkan antara satu dengan yang dua. Di dalam pasal 42 ayat 21, Bapak Ibu dan Saudara perhatikan, ini sangat penting. Mereka
berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mau mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Kamu ingat gak? Muka dari adik kita itu seperti apa? Ingat gak? Itu karena apa? Gara-gara kamu. Maka kita hari ini begini itu gara-gara kamu. Mereka pulang bertengkar. Dan setelah itu sampai di rumah, mereka bicara dengan Yakub. Kami ingin bawa Benyamin untuk bisa melepaskan Simeon. Kira-kira Yakub setuju gak ya? Kok bisa Simeon gak ada? Ditahan. Itu penguasa cuma mau lihat Benyamin. Cuma mau lihat doang tuh. Lihat doang. Gak bisa ya. Karena dulu saya titipkan anakmu yang paling saya kasihi. Engkau membiarkan dia dimakan oleh binatang buas. Apakah aku akan melepaskan Benyamin yang aku kasih sebagai pengganti dari Yusuf untuk membuat engkau bawa begitu jauh? Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Ya sudah, gak apa-apa. Semua itu tidak masuk akal. Bagaimana bisa bawa Benyamin untuk melepaskan Simeon dengan cara kasih lihat doang? Maka Ruben mengatakan, Pak, saya bawa Benyamin. Apabila Benyamin tidak kami kembalikan, maka anakku yang dua, biarlah papa bunuh juga. Kalau bapak ibu sebagai papa dari orang ini, kira-kira ngomongnya apa ya? Kamu yang ngomong ya. Nanti kalau misalnya Benyamin gak balik, kubunuh kau punya anak dua ya. Papa yang normal gak begitu. Bapak yang normal akan berpikir, Benyamin mati, terus saya bunuh dua cucu lagi, hilang tiga dong. Maka aku mengatakan tidak. Ya sudah, akhirnya lewatlah hari berhari, terus gak tahu apa yang terjadi. Sampai akhirnya mereka punya makanan habis. Dan Yakub mengatakan daripada kita mati semua, kembali ke Mesir. Kira-kira mereka mau kembali ke Mesir gak? Enggak, gak mau. Karena penguasa itu mengatakan gak ada Benyamin mati kami semua. Ngapain? Lebih baik kita mati di sini dengan mati di sana sama aja. Jadi kalau papa tidak memberikan Benyamin itu, maka kami tidak akan pernah pergi ke sana untuk mencari makanan. Lalu Yehuda muncul di situ. Aku sebagai jaminan. Aku penjaminnya, bukan anakku. Diriku sendiri. Jika aku tidak bisa membawa Benyamin, habisi aku. Akhirnya Yakub menolak, dia lunak hatinya. Dan akhirnya dia pergi. Setelah sampai, Yakub begitu senang melihat Benyamin. Lalu ujian mulai. Benyamin diberikan makan 5 kali lipat lebih besar, lebih banyak daripada saudara-saudaranya. Dia mau lihat iri hatikah mereka kepada Benyamin. Kenapa pakai makanan lebih banyak 5 kali lipat daripada saudara-saudaranya? Karena saudara-saudaranya menghabisi Yusuf dengan cara iri. Maka iri hati ini masih ada gak di dalam diri kalian ini? Tetapi ketika diberikan makan 5 kali, ternyata mereka bersuka cita. Maka mereka sudah tidak iri hati. Maka pencobaan terakhir. Pengawal, ambil pialaku, masukkan ke dalam karung dari Benyamin. Mereka yang sudah terbuai dengan sorak-sorai dan gembira, lupa dengan apa yang akan terjadi dan yang akan datang. Mereka bergembira, bersukacita, terus makan, minum, bergembira seolah-olah sang penguasa itu sudah melepaskan mereka hanya dengan cara bagaimana mereka bisa melihat Benyamin selesai. Lalu Yusuf menaruh. Lalu mereka pergi dengan sorak-sorai. Begitu sampai di pertengahan jalan, pasukan sudah mengejar dan mencegah mereka dan mengatakan, Tuanku begitu baik dengan kalian. Kenapa engkau berbuat jahat? Duh, kami bersuka cita, apa ketawa kami terlalu keras sehingga menyakiti sang penguasa kah? Kok bisa penguasa tersinggung? Bukan.
Karena ada sesuatu yang sangat-sangat berharga sudah kamu curi. Itu piala. Piala yang dia buat menelaah tentang masa depan. Masa depan apa? Mesir. Itu penting. Wah, penting sekali. Karena disitulah Mesir bisa maju. Bisa hidup. Dan sekarang kamu curi. Kamu sekarang bukan pengintai. Tetapi kamu itu pengkhianat. Aku sudah baik kepada engkau. Tapi engkau mencuri sesuatu yang sangat berguna. Jadi apa yang terjadi? Sesuai dengan Yusuf. Rencana Yusuf. Mereka mendapatkan piala itu ada di karung dari Yusuf. Maka apa yang terjadi? Lalu dia langsung Yehuda memimpin semua saudara-saudaranya balik. Balik. Kenapa harus balik? Kita harus selesaikan. Karena apa? Jika tidak, Benyamin ini akan menjadi budak. Balik. Maka Yehuda memimpin semua itu balik. Dan Yusuf sudah berdiri di depan untuk menunggu mereka. Dan ketika mereka sudah turun, Yehuda berkata di dalam pasal 44 ayat 16. Apakah yang akan kami katakan kepada Tuanku? Apakah yang akan kami jawab dan dengan apakah kami akan membenarkan diri? Kami sudah terbukti pencuri kami ini. Gak bisa pembelaan, gak ada lagi. Kok bisa? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Maka kami ini budak tuanku kami, baik kami maupun orang yang pada siapa kedapatan piala itu. Kami ini budak tuanku. Biarlah kami semua itu menjadi budak. Bukan cuma orang yang kedapatan mencuri piala itu. Kami semua. Maka Yehuda menawarkan semua mereka itu bisa menjadi budak supaya apa? Benyamin terlepas. Tapi sang penguasa mengatakan, tidak. Saya adalah raja yang adil dan penuh dengan cinta. Akan menghukum kepada siapa yang salah. Dan membebaskan siapa yang tidak salah. Maka di ayat 14 mengatakan, jauhkanlah daripadaku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini, pergi kembali dengan selamat kepada ayahmu. Bapak Ibu bisa mendapatkan apa yang menjadi isi daripada Yehuda saat itu. Yehuda mengatakan tidak bisa. Kami tidak akan pernah mungkin bisa melakukan itu. Gak bisa. Karena aku sudah berjanji bahwa saya akan membawa balik adikku ini. Dia harus kembali. Maka Yehuda maju ke depan dengan langkahnya untuk lebih dekat kepada sang penguasa. Mohon izin bicara Tuanku. Mohon izin. Lalu Yehuda memberikan pembelaannya begitu panjang di dalam ayat 18 sampai ke 34. 18 sampai 34. Para penafsir membagi 3 bagian di dalam pembelaannya. Bagian yang pertama itu ayat 19 sampai 23. Bagaimana Yehuda mengingatkan sang penguasa tentang apa yang pernah mereka percakapan. Lalu bagian yang kedua, ayat 24 sampai 29, Yehuda berbicara tentang bagaimana mereka setelah kembali ke Kanaan, membujuk ayahnya. Sampai akhirnya ayahnya bisa memberikan izin Benyamin pergi sama mereka ke sini. Dan bagian yang ketiga, ayat 30 sampai 34. Ini yang saya ingin Bapak Ibu Saudara perhatikan. Bagian 3 ini ada penting. Kejadian 44 ayat 30 sampai 34. Maka sekarang, apabila aku datang kepada hambamu ayahku, dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia, tentulah akan terjadi apabila dilihat anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati.
Dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu, ayah kami yang ubanan itu turun ke dunia orang mati karena duka cita. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, perhatikan ayat 35. Baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku, menggantikan anak itu. Substitusi yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Dari 5 ayat ini, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mendapatkan sesuatu yang berbeda gak dengan Yehuda yang tercatat di dalam pasal 37 dan 38? Apakah dia sudah bertobat? Bapak Ibu perhatikan. Seluruh pidato, seluruh pembelaan yang dilakukan oleh Yehuda, apakah dia menunjukkan sesuatu yang berbeda? Yehuda meminta agar ia bisa menjadi pengganti Benyamin. Akulah jadi budak. Akulah jadi budak. Mohon, please, Tuanku, jadi pengganti Benyamin. Waktu mereka pertama kali pulang, saling menyalahkan. Kamu ingat gak adik kita? Ingat gak mukanya? Ingat gak? Dia memohon kepada kita dengan sesak dada. Yehuda, tolong aku. Ruben, tolong saya. Simeon, please tolong lepaskan saya. Saya tidak mau mati. Lepaskan saya. Ingat bagaimana mukanya? Memohon kepada kita. Apa yang kita lakukan? Kita tidak peduli. Tapi itu dulu. Itu dulu. Sekarang Tuanku, saya Yehuda. Please, izinkan saya menggantikan anak ini untuk menjadi budakmu selama-lamanya. Tolong, bantu saya. Tolong saya. Karena saya tidak bisa melakukan apapun selain memohon kepadamu, jadikan aku sebagai pengganti. Please, tolong saya. Yehuda sudah berubah. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian melihat Yehuda sebagai tipologi Kristus di pasal 44 ini? Yehuda, tipologi daripada Kristus. Bagaimana dia mau jadi substitusi untuk menggantikan orang lain. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus juga melakukan hal yang sama kepada Bapaknya. Di dalam Ibrani 5 ayat 7 sampai 10. Ibrani mengatakan dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengar. Bagi siapa Yesus menaikkan permohonan dengan ratap tangis? Bapa, saya gantikan semua orang yang berada di ruangan ini. Saya menggantikan semua untuk menerima hukuman itu. Dia memohon kepada Bapaknya dengan tangis, ratap tangis. Memohon untuk menggantikan. Siapakah yang Tuhan Yesus mohon kepada Bapaknya untuk dilepaskan? Sehingga dia bisa menjadi pengganti kita semua yang berada di dalam ruangan ini.
mohon, Bapa, aku akan turun ke dalam dunia ini untuk menjadi manusia, untuk menggantikan manusia yang aku cintai. Aku bertanggung jawab. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah ia derita. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Kristus lebih besar daripada Yehuda. Kristus lebih besar daripada Yunus. Kristus lebih besar daripada siapapun yang ada di dalam dunia ini. Orang yang begitu besar memohon kepada Bapaknya. Bapa, saya mau menjadi pengganti. Saya mau menderita. Saya mau menanggung semua apapun yang umatku tanggung. Serahkan ke saya dan arahkan ke saya. Itu sebabnya kenapa kita hari ini bisa berada di sini untuk ibadah. Karena ada ratap tangis dari seorang anak Allah kepada Bapa untuk memohon untuk menjadi pengganti kita. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari ini bisa hadir di sini bukan karena kekuatan kita, tetapi karena anak sudah mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban pengganti. Sehingga kita hari ini bisa hidup sebagai orang yang dicintai oleh Tuhan. Itu cinta kekal. Cinta yang tidak akan pernah berubah. Jika Bapak, Ibu, dan saudara sekalian sudah tahu apa yang diperlakukan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang akhirnya membuat kita bisa sampai hari ini di sini duduk baik-baik untuk mendengarkan firman Tuhan dan beribadah memuji Tuhan, itu karena cinta kasih. Apa Bapak, Ibu, dan saudara tidak lagi menghargai ibadah, datang telat, tidak lagi ikut ibadah persekutuan doa, tidak ikut PA kah? Jika Bapak, Ibu, saudara sekalian hari ini betul-betul firman-Mu buat Bapak, Ibu yang hadir di sini berubah. Mungkin dulu kita bukan seperti Yehuda yang begitu jahat, tidak bermoral. Ya, jahat sedikit. Tapi Tuhan mengatakan, ubah. Sejak hari ini, ubah. Karena tidak ada seorang pun yang tidak bisa diubahkan. Saya akan menutup dengan satu kalimat. Sebuah keluarga pecah. Bukan karena di dalam keluarga itu tidak ada perselisihan. Bukan karena tidak ada pertengkaran. Bukan karena tidak ada rasa iri dan benci. Tetapi sebuah keluarga atau sebuah institusi pecah karena tidak ada kasih di dalam. Tidak ada Allah di dalam. Jika Bapak, Ibu, dan saudara merasa bahwa institusi gereja ini punya Allah selalu hadir, maka hadirlah di situ untuk menikmati cinta kasih Tuhan yang tidak akan pernah habis. Bapak, Ibu, merasakan cinta kasih Tuhan? Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu sekali lagi bagi kami yang telah memberkati kami. Engkau yang telah mati bagi kami untuk menggantikan kami dengan ratap tangis memohon kepada Bapa-Mu, sehingga kami boleh hadir di tempat ini dengan nyaman untuk beribadah dan memuji Engkau dengan penuh sukacita. Terima kasih untuk firman-Mu. Jika Engkau bisa mengubah Yehuda yang begitu jahat dan tidak bermoral, mengapa kami harus ragu bahwa Engkau bisa mengubah kami, bisa mengubah papa mama kami, bisa mengubah pasangan kami, bisa mengubah kami, bisa mengubah anak-anak kami? Tidak mungkin. Kami hanya memiliki sedikit iman. Dan pada akhirnya itu membuat kami itu tidak bisa lagi mencintai. Maka tambahkan iman itu. Tapi iman tidak akan bisa bertambah jika kami tidak mengenal Engkau. Dan jika kami tidak akan mengenal Engkau, jika kami tidak membaca firman Tuhan, dan kami tidak ibadah, dan kami tidak ikut pemahaman Alkitab. Sebab itu Tuhan, ketika Engkau ingin mengubah kami, maka ubahlah seluruh gaya hidup kami.
Bagaimana kami bisa jadi anak-anak yang terpuji, yang akan memuji Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.